Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah atas nikmat masih didekatkannya hati kita ke rumahnya. Kita sudah selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah di Masjid An-Nur RT 8 Dalang Lidang Penyambungan. Alhamdulillah, serta selawat beriring salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita masih bersama buku sepatutnya dimiliki oleh orang beriman, buku kesan dosa dalam hidup. Kesan itu artinya dampak, implikasi. Apa dampak dosa dalam kehidupan kita? Ini yang dibicarakan di sini. Di sini banyak bahagiannya. Kemarin bagian pertama tentang fasilitas yang diberikan Allah kepada orang beriman untuk menghadapi setan iblis. Karena setan iblis itu 24 jam bekerja 24 jam. Kita ingat, dia ingat. Kita lupa, dia ingat. Sama ada kita lupa atau ingat, dia tetap ingat. Dia tidak tidur, dia tidak istirahat. Anak buahnya banyak, lebih ramai daripada manusia. Subhanallah. Jadi dalam buku ini dibicarakan ada 8 fasilitas yang diberikan Allah kepada kita untuk kita tuh mampu berhadapan dengan musuh, yaitu iblis laknatullah. Kemarin kita sudah bicarakan 3 fasilitas. Kemudahan fasilitas yang diberikan Allah, kekuatan yang diberikan Allah untuk kita. Pertama kemarin al-qalbu, hati. Kalbu, hati. Hati, kalau kita mati, hati tidak mati. Kalau orang itu mati, bodinya, fisiknya yang mati, hatinya tidak mati. Kalau orang tua waktu hidup mengurus hatinya dengan baik, nanti matinya senang. Kalau hati tidak diurus, kalbu tidak diurus, matilah orang tua, meninggallah dia. Susah menempuh alam yang belum dipersiapkan, menempuh alam yang belum diurus dengan baik. Jadi kerja iblis tuh, kalau boleh dia menguasai hati manusia. Kalau hati sudah dikuasainya, anggota badan akan menuruti, mengikut kehendak iblis. Na'udzubillah. La haula wa quwwata illa billah. Kita sudah bicarakan serba sedikit kemarin ya. Yang kedua, malaikat. Malaikat. Allah mengasih malaikat untuk setiap orang beriman. Kalau dia pandai menjinaki malaikat. Kalau ilmu tak ada, mungkin orang itu berjinak dengan musuh, menjauhi malaikat. Malaikat biasanya kerjanya apa? Sebelum orang itu tidur di malam hari, diingatkannya untuk bangun besoknya. Pak, katanya, bangun jam 4 Pak ya, katanya. Jam 3 katanya. Kalau orang dulu bangunnya dari jam 2, jam tengah 3. Jam 3 bagi mereka sudah lambat. Karena mereka tidurnya awal. Tidurnya awal. Tidur jam 9 contohnya. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 sudah 6 jam tidurnya. Orang sekarang yang dikacau, diganggu oleh iblis,
disuruhnya tidur lambat. Tidak memikir untuk bangun awal. Kemudian dirintanginya orang itu dengan perkara-perkara yang tidak berguna. Sepatutnya pulang ke rumah sesudah salat Isya, sepatutnya duduk dengan Al-Quran, bersihkanlah hati, hanyutkanlah dosa, beristighfarlah, beruduklah sebelum tidur agar malaikat mendoakan kita sepanjang kita tidur. Nah, itu langkah-langkah yang dibisikkan malaikat. Na'udzubillah. Dari tidur saja kita sudah tahu orang tuh bersama malaikat atau bersama musuh. Dari bab tidur saja kita sudah tahu. Orang yang bersama malaikat dia fikir tidur itu ibadat baginya. Orang yang bersama malaikat tidur itu ibadah. Sahabat Nabi mengatakan dulu, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati, katanya. Saya tidur itu ibadat, sholat itu ibadat, sama-sama ibadat. Nah, sementara orang yang diganggu oleh iblis tidurnya sia-sia. Tidurnya sia-sia. Adah namanya, adat. Nah, dalam Islam ada adat, ada ibadat ya. Makan contohnya, ada makan yang ibadah, ada makan yang ada. Bekerja ke kantor, ke sawah, ke ladang. Ada ibadat atau adat. Kalau antum bersama malaikat, malaikat menyuruhnya berniat dengan baik, ke sawah ke ladang mencari nafkah untuk diri dan keluarga, untuk belanja anak sekolah, belanja nak pergi haji kalau haji lah ya. Ini sahabat kita akan pergi haji, kita doakan dia ya. Jadi ke sawah ke ladangnya ibadat. Sementara orang yang tidak bersama malaikat, tidurnya tak berniat, ke sawah ke ladangnya pun sama juga. Innamal a'malu binniyat. Dalam Islam amal itu terkait dengan niatnya. Ke masjid juga perlu niat, sholat juga perlu niat, makan tidur semua perlu niat. Kalau orang tuh tidur di malam hari, tidak ada niat nak bangun awal, tidak ada niat nak ke masjid, tidak ada niat nak tahajud. Pernah terjadi di zaman Nabi ya, kemarin sudah disebut kasus yang jarang berlaku di zaman Nabi. Ada sahabat itu tidak tahajud di malam hari, kemudian tidak pergi ke masjid sembahyang subuh, terlambat pula bangun. Apa kata Rasulullah? Bukan lagi orang itu diperdaya oleh iblis, bahkan katanya dzakar rajulu balas syaitanu fi udzunih. Orang itu sudah terkencing setan di telinganya. Sudah sering disebut ya. Kita perlu tahu hadis-hadis tentang keiblisan, kesyaitanan, terkait dengan iblis dan setan, ayat-ayat iblis dan setan, karena musuh kita. Kita mesti tahu. Baiklah ya. Malaikat. Malaikat menyuruh antum tidur awal. Malaikat menyuruh antum bangun awal. Sementara iblis tidak suruhnya harus berniat nak bangun awal. Subhanallah. Kalaupun dia terbangun, tidur lagi, sambung lagi tidurnya. La ilaha illallah. Ini pentingnya fasilitas yang diberikan Allah ini. Kalau tidak kita akan kalah. Yang ketiga kemarin al-wahyu, yaitu kalamullah, Al-Quran. Quran ini panduan, pedoman, kitab hidayah, kitab petunjuk, hudal lil muttaqin. Kita mesti tahu serba sedikit, tidak mesti semuanya. Pernah sahabat Nabi zaman dulu sudah lansia, warga emas. Kalau di Malaysia Brunei bilang warga emas ya. Nak jumpa Nabi, nak belajar Quran. Rupanya belum pernah belajar. Panjang ceritanya tuh. Yang jelas apa? Ada juga di zaman Nabi sahabat yang terlambat belajar, tapi mau belajar. Sudah di atas 60 umurnya jumpa Rasulullah, ya Rasulullah ajar saya Al-Quran. Terjadilah tawar menawar. Akhirnya Rasulullah menyuruh dia membaca, mengetahui, mempelajari surah Zalzalah 8 ayat pendek.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Dibacakan Nabi, didengarnya, terus diserapnya, masuk di hatinya. Lalu dia pergi, dibilang sama Rasulullah, saya inilah yang mau saya baca, yang lain tak sempat lagi. Kata Rasulullah, sudah cukup itu. Sambil dia pergi, Rasulullah kasih jempol, aflahar ruwaijil, sukses bapak itu, untung bapak itu. 8 ayat pendek. Kata Imam Syafi'i, dan kata-katanya ini populer sekali ya. Kata Imam Syafi'i, kalau orang itu mau belajar Quran, betul-betul mau belajar, cukuplah modalnya surah Al-Asr 3 ayat pendek. Kalau dia mendalaminya dengan baik, selamatlah dia itu, kata Imam Syafi'i, insyaallah. Kalau kita mau belajar surah An-Nas, belajar betul-betul, kita akan selamat. Kalau kita belajar Al-Fatihah, Fatihah yang wajib dibaca ya, tapi tidak belajar. Basmalah saja tidak belajar. Apalagi hamdalah, tidak belajar. Kalau menurut saya, kalau orang itu belajar basmalah, hamdalah, cukup modalnya untuk selamat. Nah, maka fasilitas ketiga yang diberikan Allah adalah al-wahyu. Wahyu ini dikatakan juga dalam Quran sebagai ruh. Jasad kita perlu kepada oksigen, wahyu kita perlu kepada wahyu yang dikatakan dalam Quran sebagai ruh. Quran ini ruh. Surah Bismillahirrahmanirrahim. Quran ini dikatakan ruhan. Roh. Kenapa dikatakan roh? Itulah keperluan jiwa kita, kalbu kita. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayat 52 surah Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syura, halaman 489. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 52 halaman 489 surah Asy-Syura, di atas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh, Quran ini ruh. Seperti mana jasad kita perlu kepada udara, perlu kepada oksigen, hati kita perlu kepada oksigennya Al-Quran lah. Ini katakan Al-Quran sebagai roh, karena roh, tanpa roh kita tidak bisa hidup. Maka Allah beri kita fasilitas Al-Quran. Quran itu wajib diimani, wajib dibaca, wajib dihafal. Wajib dihafal. Kenapa tak hafal? Kan tak dihafal dari kecil. Coba dihafal dari kecil 1 ayat 1 hari. Sudah berapa ayat dia dapat? Wajib disingkap maknanya. Yang tersurat, makna yang tersirat. Wajib disampaikan, wajib didakwahkan, wajib diamalkan. Wajib dihormati. Wajib didengar kalau dibaca. Fastami'u lahu wa ansitu. Ada 8 tugas kepada kitabullah. Berlalu 1 hari Quran tak dipegang, Quran tak dibaca, berdosa. Berlalu 1 hari tidak ada pegang Quran, betul betul tidak faham hidupnya untuk apa. Ini ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruh di sini adalah Al-Quran. Katanya di sini auhayna ilaika Qur'an min indina. Subhanallah. Kita tambah 1 ya.
Kita tambah satu faktor lagi, tadi itu ulangan yang kemarin ya. Yang keempat katanya al-aqlu. Al-aqlu, akal. Bahasa kita pun akal, diambil pada bahasa Arab. Al-aqlu. Akal mesti dijaga. Kata ulama, kalau body kita, fisik kita perlu makan minum, akal perlu dikasih makan minumnya. Apa kata ulama? Makan minum akal, makanannya al-ilmu, ilmu. Berlalu satu hari, ilmu tak bertambah, tak membaca, tak mendengar, tak belajar, tak mengajar, berarti akalnya tidak makan. Bila akal tak makan, macam fisik tidak dikasih makan minum, susah lah ya. Sama ada dia sakit, merana, ataupun mati. Bisa-bisa mati akalnya. Bila akal sudah mati, dikasih makan, tidak mau makan lagi. Ghiza'ul aqli al-ilm, wa ghiza'ul qalbi al-hub, wa ghiza'ul jismi at-ta'am wa syarab. Kata ulama, makanan fisik, nasi, mie dan lain-lain, dan air, fisik, perlu makanan. Akal makanannya ilmu. Qalbu makanannya hub, cinta Allah. Orang itu mesti cinta. Kalau dia cinta, kalau Allah panggil dia ke masjid, datang dia. Kenapa tak datang? Tak cinta. Ataupun cintanya cinta di bibir saja. Bagaikan menanam tebu di bibir, tidak berbuah ya, tidak nampak. Itulah akal ya. Akal adalah fasilitas pokok yang diberikan Allah sama kita untuk kita jaga, untuk melawan setan iblis yang bekerja 24 jam. Kita ingat, dia ingat. Kita lupa, dia tak lupa. Dia nampak kita. Tengok ayat dalam surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, katanya. Setan iblis itu mengincar kita, melihat kita tak nampak mereka. Subhanallah. Surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, ayat 27 halaman 153. Innahu yarakum, iblis itu melihat kamu, huwa, dia sendiri, wa qabiluhu, dan pasukannya. Dia banyak pasukan. Min haitsu la tarawnahum, kamu tak nampak musuhmu, tak nampak di mata, tapi harus nampak di hati. Kalau mata tidak melihat, hati tak nampak, habislah orang tu. Tak nampak musuh, padahal musuh mengincarnya, menargetnya 24 jam. Dia tak nampak. Kita mesti nampak di hati kita gejala-gejalanya, tanda-tandanya. Memang penting buku ini ya. Buku ini memang penting. Kalau di Malaysia dulu sudah diajarkan ini di masjid-masjid. Di Brunei juga sudah pernah diajarkan ini. Buku kesan dosa dalam hidup yang menghuraikan tentang fasilitas yang diberikan Allah untuk kita dalam menghadapi setan iblis. Subhanallah. Nak mati dikacau orang tu. Orang yang berkawan dengan iblis nak mati diganggunya. Nanti ada depan Allah akan dipanggil nanti. Iblis dengan manusia yang disesatkannya waktu menghadap Allah akan dipanggil. Banyak ayat dalam Quran. Kita akan menghadap Allah. Pengadilan Allah di sana ada. Pas kita dipanggil, iblis ada. Nanti kita bicarakan ayatnya. Ada ayat dalam, contohnya dalam surah Ibrahim, ada ayat dalam surah Az-Zukhruf, Asy-Syura, ada juga dalam surah Qaf tentang waktu kondisi waktu kita menghadap Allah bersama iblis yang melarang orang ke masjid. Iblis yang melarangnya ke masjid, iblis yang melarangnya baca Quran nanti mempertahankan diri, membela diri di hadapan Allah. Kita mesti tahu. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Yang penting hari ini baru kita tambah satu, besok kita tambah lagi. Semuanya ada
dalam 12 fasilitas yang diberikan Allah untuk kita supaya kita agar kita strong, kita kuat untuk menghadapi musuh. Allah sayang sama kita. Allah lebih sayang sama kita daripada kita kepada Allah. Kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, padahal Allah itu sangat sayang. Ditutup dengan kisah pendek. Seorang ulama ternama zaman dulu namanya Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad terlihat seorang ayah. Bukan Imam Fudail. Seorang lagi. Yahya bin Mu'az. Imam Fudail lain ceritanya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi terlihat seorang ayah menggendong anaknya, membawa anak kecil. Apa dia tanya? Atuhibbuhu? Kamu suka sama anak ini? Bapak cinta sama anak ini? Iyalah katanya, ini buah hati belahan jiwaku, anak kandungku. Tentu aku sayang sama dia. Begitulah cinta bapak kepada anak. Bapak sebagai ayahnya. Sebagai ayah walid. Macam mana cinta Allah kepada bapak dan ayah sebagai khalik. Begitu hebatnya cinta ayah kepada anaknya, cinta kakek kepada cucunya. Macam mana cinta Allah sebagai Khalik, Maha Pencipta. Dia yang menjadikan kita. Dia mengaturkan proses kejadian kita dalam rahim ibu. Proses pembesaran sampai sudah gede, melawan. Dalam Quran disebut awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Manusia tidak melihat dirinya dibuat daripada sperma, daripada air. Dah gede melawan. Surah Yasin ya. Surah Yasin. Awalam yaral insan ayat 77. Halaman 445. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia itu melihat, memperhatikan dia dibuat dari air 9 bulan dalam rahim ibunya, paling kurang 2 tahun disusukan ibunya, dah gede khasimun mubin, melawan. Janganlah ya, janganlah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kata Fudail Yahya tadi, bapak sayang sama anak, alhamdulillah. Bapak tuh ayahnya, walid. Allah tuh khalik. Allah tuh khalik. Macam mana cintanya Allah kepada makhluk bikinannya, ciptaannya. Itu maka dikasihnya masjid, dikasihnya Quran, dikasihnya Islam, dipanggilnya kita ke masjid supaya dosa hanyut, supaya jalan ke surga mulus. Dibuat majelis ilmu. Orang yang paling lancar, paling mulus jalannya ke surga nanti orang rajin terlibat terkait dengan majelis ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin hadir dalam majelis ilmu, mulus jalannya. Karena majelis ini, kultum ini, pengajian ini menghanyutkan dosa. Menghanyutkan dosa. Mudah-mudahan dosa kita hanyut lah ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudi'ukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.